Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 216. Benarkah mata anak kecil itu berkilat-kilat? Hartini, kamu ternyata mengenal kakak laki-laki ini. Aku dengar dialah yang menyumbangkan uang untuk pembangunan sekolah dasar impian Nando. Benarkah? Wah, kakak Fernando hebat sekali. Hartini mengerjapkan matanya yang besar sambil bertepuk tangan dengan riang, karena dia tidak tahu tentang hal ini. Di atas podium, calon kepala sekolah SD impian Nando dan kepala Departemen Pendidikan Suryano, masing-masing memberikan pidatonya. Yang disampaikan sangat sederhana, yang pertama adalah berterima kasih kepada Fernando atas sumbangannya untuk membangun sekolah dasar impian Nando. Kedua, dia memberi semangat kepada anak-anak untuk belajar dengan giat, bisa berguna untuk negara Indonesia di masa depan, dan belajar dari sikap Fernando yang tidak pilih kasih serta bersedia membantu dunia. Selesai mendengarkan pidato, anak-anak semua bertepuk tangan dengan penuh kegembiraan. Setelah acara pidato selesai, masuklah ke upacara pemotongan pita. Pita merah yang panjang ditarik, pembawa acara menyerahkan gunting kepada Fernando. Dor dor dor, dan kue mantau, untuk yang lainnya Elbu tidak bisa makan, ucap Hartini. Aku tidak merasa kalau ini hanya sekedar pilek dan demam. Hartini, jangan sembarangan bicara, badanku baik-baik saja. Rosmah mendelik ke arah Hartini, Hartini menjadi sangat takut sampai tidak berani bicara lagi. Fernando mulai memeriksa seisi ruangan, tiba-tiba dia melihat ada selembar kertas di bawah bantal Rosmah. Begitu Fernando mengulurkan tangan, dia langsung mengambil kertas itu. Kertas itu adalah sebuah laporan diagnostik medis. Hartini, apakah kamu merindukanku? Tentu saja, aku rindu sekali kepada kakak Fernando. Hartini tertawa dengan bahagia sambil memamerkan dua baris gigi putihnya. Hartini berlari ke arah Fernando. Fernando membuka kedua tangannya dan langsung memeluk serta menggendong Hartini. Dia mengulurkan tangan untuk mencubit wajah lembut Hartini. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Baik-baik saja kan? Fernando begitu menyukai gadis kecil yang menggemaskan ini. Hartini, apakah kamu merindukanku? Tentu saja, aku rindu sekali kepada kakak Fernando. Hartini tertawa dengan bahagia sambil memamerkan dua baris gigi putihnya. Hartini berlari ke arah Fernando. Fernando membuka kedua tangannya dan langsung memeluk serta menggendong Hartini. Dia mengulurkan tangan untuk mencubit wajah lembut Hartini. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Baik-baik saja kan? Fernando begitu menyukai gadis kecil yang menggemaskan ini. Baik-baik saja, meskipun tinggal di perumahan relokasi, tetapi itu pun juga sudah jauh lebih baik dari rumah kami yang sebelumnya. Hartini mengangguk-anggukkan kepala kecilnya, kemudian wajahnya langsung tampak memelas. Tapi sekarang ibuku sakit, beberapa hari ini dia berbaring di tempat tidur, dan dia sama sekali tidak selera makan. Sakit. Fernando mengerutkan kening. Sakit apa? Petik 2. Aku tidak tahu, aku sudah bertanya padanya, tapi dia tidak mau memberitahuku. Hartini menggelengkan kepalanya sambil berkata. Katanya hanya penyakit ringan, nanti akan baik-baik saja setelah beberapa hari. Terdapat kilatan di mata Fernando, kalau memang penyakit ringan, mengapa dia tidak bersedia memberitahu Hartini? Bawa aku menjenguknya. Fernando segera berkata, baiklah. Sambil menggendong Hartini, Fernando pergi menuju ke arah pemukiman relokasi. Sekitar kurang lebih 10 menit, Fernando sampai ke tempat perumahan relokasi tempat Rosmah tinggal. Bu, kakak Fernando datang menjenguk Elbu. Baru saja tiba di depan pintu, Hartini berseru dengan suara kanak-kanaknya yang renyah. Fernando mendorong pintu dan masuk.
Rosmah sedang berbaring di tempat tidur, ketika mendengar suara ini, matanya membulat karena terkejut dan merasa senang. Dia menumpukan tangannya untuk bangkit dari tempat tidur dengan susah payah, baru juga hendak berdiri dari tempat tidur, Fernando sudah memasuki rumah. Kak Rosmah. Fernando melihat ke arah Rosmah, wajahnya menjadi kelam seketika. Karena saat ini, Rosmah jauh lebih kurus daripada yang terakhir kali, pipinya menjadi sedikit lebih cekung. Kulitnya menjadi seputih kertas, seluruh tubuhnya memancarkan kesan lemah. Kak Rosmah, Hartini bilang kamu sakit, sakit apa sebenarnya? Fernando menurunkan Hartini ke lantai dan bertanya dengan cemas. Ini hanya pilek dan demam, hanya penyakit ringan, nanti juga baik dalam beberapa hari. Rosmah melambaikan tangannya sambil memaksakan diri untuk tersenyum. Alis Fernando langsung berkerut, demam dan pilek biasa normalnya tidak akan seperti ini. Pada saat ini, pipi Rosmah menjadi sangat cekung, tulang-tulang di lengannya sampai terlihat menonjol. Kakak Fernando, ibuku tidak banyak makan selama beberapa hari ini, ibu hanya makan bubur, sayuran, dan kue mantau, untuk yang lainnya Elbu tidak bisa makan, ucap Hartini. Aku tidak merasa kalau ini hanya sekedar pilek dan demam. Hartini, jangan sembarangan bicara, badanku baik-baik saja. Rosmah mendelik ke arah Hartini, Hartini menjadi sangat takut sampai tidak berani bicara lagi. Fernando mulai memeriksa seisi ruangan, tiba-tiba dia melihat ada selembar kertas di bawah bantal Rosmah. Begitu Fernando mengulurkan tangan, dia langsung mengambil kertas itu. Kertas itu adalah sebuah laporan diagnostik medis. Fernando, kembalikan padaku. Wajah Rosmah langsung berubah, dia ingin mengambil laporan itu kembali, tetapi baru saja mengangkat tangan, pada saat berikutnya, Rosmah sudah tidak berdaya dan jatuh kembali. Pandangan mata Fernando fokus menatap laporan tersebut. Jarak 22-25 cm dari gigi, ditemukan makanan di kerongkongan, agak ke kiri sedikit ada sebuah benjolan yang tidak biasa, teksturnya rapuh, dan akan berdarah jika disentuh. Ada buah 3 di sana, itu adalah sel kanker. Hasil diagnosis, gejala awal kanker kerongkongan. Kanker kerongkongan. Wajah Fernando benar-benar menjadi suram. Kak Rosmah, sakitmu ini sangat parah, mengapa kamu tidak memberitahuku? Rosmah akhirnya tidak bisa menahan diri lagi, dia mulai menangis terseduh-seduh, air matanya langsung menetes turun. Hiks, tidak ada gunanya memberitahumu, penyakit ini bukanlah penyakit biasa, ini adalah kanker, tidak bisa disembuhkan sama sekali. Dokter mengatakan bahwa dengan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini pun, bahkan jika melakukan operasi dan kemoterapi, minum obat herbal tradisional, hanya dapat menunda penyebaran sel kanker saja, setelah 2 tahun kemudian, aku masih tetap akan. Belum lagi, untuk melakukan operasi dan kemoterapi saja akan menghabiskan uang puluhan sampai ratusan juta, di mana aku bisa dapatkan uang sebanyak itu, hiks. Pada akhirnya, tangis Rosmah semakin lebih keras. Dia adalah seorang wanita yang sudah bercerai, menghidupi keluarga ini saja sudah sangat sulit, siapa yang bisa memahami seberapa banyak tekanan yang dialaminya. Sekarang justru muncul bencana seperti ini, menderita penyakit kanker, tidak diragukan lagi akan mendorong orang menuju kematian. Penyebab penyakitnya ini, sedikit banyak berkaitan dengan pekerjaan yang dilakoninya siang dan malam. Kanker. Mendengar hal ini, wajah Hartini tiba-tiba langsung putih pucat, air matanya langsung mengalir dengan deras. Bu, mengapa Elbu tidak memberitahuku? Hiks. Hartini menangis dengan sedih. Melihat putrinya menangis, Rosmah merasakan hatinya sakit, dia mengulurkan tangan untuk menghapus air mata Hartini. Penyakitku ini pada dasarnya tidak bisa disembuhkan, setelah aku meninggal nanti, Hartini mungkin akan sendirian hidup di dunia ini, dia masih begitu kecil, bagaimana aku bisa tega? Suara Rosmah terdengar penuh tangis, wanita itu menatap ke arah Fernando.
Fernando, bisakah kamu membantuku? Aku harap setelah kepergianku, kamu tolong bantu aku mengurus Hartini, anggaplah aku memohon kepadamu. Aku akan berterima kasih atas kebaikanmu yang begitu besar. Bu, jangan pergi. Hartini menjatuhkan diri ke dalam pelukan Rosmah sambil menangis dan memeluk erat-erat lengannya. Jangan khawatir, Kak Rosmah, kamu akan baik-baik saja. Fernando berkata, dalam sinar matanya terlihat tekad yang kuat. Setelah berbicara, Fernando maju dan memeluk Rosmah. Tubuh Rosmah sangat ringan, saat berada dalam pelukannya, badan Rosmah tidak terasa berat sama sekali. Jelas sekali bahwa selama beberapa hari ini, saat Rosmah tidak bisa makan, berat badannya menurun drastis. Fernando, kemana kamu membawaku? Rosmah terperanjat. Pergi ke rumah sakit. Fernando langsung menatap ke depan dan berjalan menuju luar rumah. Hartini segera mengikuti dari belakang. Tidak ada gunanya, Fernando, aku ini kena penyakit kanker, kalaupun aku punya uang, belum tentu bisa disembuhkan. Tingkat pengobatan medis saat ini belum mencapai tahap setinggi itu, terdapat keputusasaan di dalam mata Rosmah. Jadi, aku ingin menyerah saja. Jangan khawatir, kamu bisa disembuhkan, percayalah kepadaku. Fernando menundukkan kepalanya sambil menatap Rosmah, tidak ada keraguan dokter dalam tatapannya. Melihat tatapan mata tegas dari anak muda di depannya ini, barulah saat itu Rosmah memiliki perasaan bahwa dia benar-benar bisa disembuhkan. Tapi kemudian Rosmah kembali menggelengkan kepalanya, dia tahu Fernando punya banyak uang, tapi ini penyakit kanker, ada uang pun belum tentu bisa disembuhkan. Bab 217. Fernando, kamu tidak perlu repot-repot membayar. Rosmah ingin bicara, tetapi Fernando meletakkan tangannya di mulutnya dan berkata dengan lembut. Percayalah padaku. Rosmah menggelengkan kepalanya dengan pelan, dan tidak bicara lagi. Fernando menempatkan Rosmah dan Hartini duduk di kursi belakang mobil. Setelah kedua wanita itu duduk, Fernando menyalakan mobil dan meninggalkan daerah miskin. Ketika Rosmah melihat lurus ke punggung Fernando, dia merasakan kehangatan seakan dipeluk. Kanker pada dasarnya tidak dapat disembuhkan. Tapi remaja itu masih belum menyerah, ingin membawanya ke rumah sakit. Rosmah sudah lama tidak merasa dipedulikan seperti ini. Bahkan jika aku mati, aku juga senang. Air mata Rosmah yang ditahan selama ini akhirnya mengalir. Setidaknya sebelum aku mati, ada seseorang yang merasa aku penting, dan bersedia membawaku berobat, tidak menyerah padaku. Bu, kenapa kamu menangis lagi? Melihat Rosmah mengeluarkan air mata, Hartini pun bertanya. Ibu tidak menangis, ibu hanya senang. Rosmah mengulurkan tangan untuk menyeka air matanya. Rumah Sakit Polisi Kota Lautan Timur adalah rumah sakit nomor 1 di timur Indonesia. Setengah jam kemudian, Fernando sampai di rumah sakit tersebut. Setelah memarkir mobil dan mengantri nomor, Fernando membawa Rosmah menuju departemen onkologi. Sakit apa, Bu? Tanya seorang dokter parubaya yang duduk di meja, menatap Rosmah. Dokter berusia 50-an itu memakai kacamata dan matanya begitu tenang, memberikan kesan pelayanan medis yang bagus. Dokter bernama Makbul ini adalah salah satu dari sedikit dokter utama di rumah sakit untuk pengobatan kanker, dan dia sangat berpengalaman di bidang onkologi. Kanker esofagus, namun masih di tahap awal, Fernando menyerahkan laporan diagnosis ke dokter. Dokter Makbul, menurut Anda apakah bisa disembuhkan? Dokter Makbul mengambil laporan diagnostik, melihat-lihat sambil tersenyum dan berkata, dulu, berdasarkan tingkat perawatan medis di rumah sakit polisi saat ini, tentu tidak dapat disembuhkan. Hanya bisa melalui operasi, kemoterapi untuk menunda penyebaran sel kanker. Umur pasien paling lama hanya bisa bertahan 2 hingga 3 tahun, dan juga harus membayar biaya medis yang mahal. Mendengar ini, wajah Rosmah berubah, tatapannya keputusasaan yang selama ini disembunyikan akhirnya muncul. Itu hal yang sama yang dikatakan dokter yang mendiagnosisnya sebelumnya. Tapi untuk saat ini, bisa disembuhkan.
Kata-kata Dokter Makbul tiba-tiba berbalik. Baru-baru ini, rumah sakit kami memperkenalkan instrumen radioterapi terbaru, yang dilengkapi dengan logam kalifornium. Menggunakan radioaktivitas logam ergon untuk membunuh sel-sel kanker, hanya butuh 3-4 program untuk benar-benar menghancurkan sel-sel kanker dan menyembuhkan kanker. Fernando mengangguk, logam ini adalah logam yang dia berikan kepada keluarga Haddad waktu itu. Cicilia sudah mengatakan padanya, sekarang keluarga Haddad telah menggunakan setengah kalifornium dan mulai bekerja sama dengan rumah sakit besar di cabang timur Indonesia, mengembangkan peralatan radioterapi, yang secara khusus digunakan untuk mengobati kanker. Peralatan radioterapi di sisi kota lautan timur ini berada di rumah sakit polisi. Ditambah Rosmah didiagnosa kanker esofagus awal, sehingga Fernando yakin penyakitnya dapat menyembuhkannya. Kak Rosmah, berobatlah di sini. Fernando menatap Rosmah. Rosmah mengangguk, dengan tatapan penuh harapan di matanya. Dia tidak menyangka kankernya bisa disembuhkan. Tunggu sebentar. Dokter Makbul membuka mulutnya dan tersenyum. Karena peralatan radioterapi diperkenalkan dengan harga tinggi di rumah sakit kami, harga penggunaannya juga sangat tinggi. Pengobatan membutuhkan biaya sebesar 800 juta. Ditambah 4 program perawatan, tempat tidur, obat-obatan dan biaya lainnya, diperkirakan akan menelan biaya sekitar 1 miliar. Harganya mahal dan Anda tidak bisa mendapatkan asuransi kesehatan, jadi Anda harus memikirkannya. 1 miliar. Wajah Rosmah berubah, dia tidak memiliki uang sebanyak itu. Hanya 1 miliar, lakukan pengobatannya. Fernando terlihat biasa saja. Baginya, uang bukanlah permasalahannya. Dan harga yang dikatakan Dokter Makbul ini masuk akal. Rumah sakit memang seperti itu, jika ada uang, akan dipersilahkan masuk untuk diperiksa. Jika tidak ada uang, keluar dari sini. Uang ada, semuanya akan tersedia. Oh. Dokter Makbul menatap Fernando dengan aneh, sulit baginya untuk percaya bahwa pemuda itu bisa mendapatkan begitu banyak uang. Saya akan membuat daftar untuk Anda, silakan Anda turun untuk membayar, dan setelah membayar Anda bisa segera memulai radioterapi. Dokter Makbul menulis sip pembayaran dan menyerahkannya kepada Fernando. Kak Rosmah, kamu tunggu di sini aku akan bayar. Fernando mengambil tagihan. Baiklah. Rosmah mengangguk, sebentar lagi dia akan kemoterapi, dia sedikit gugup. Setelah Fernando berhasil melakukan pembayaran, dia memberikan bon kepada Dokter Makbul. Benar-benar dibayar, 440 juta. Dokter Makbul melihat bon, kemudian melihat Fernando dengan heran. Bisa lakukan radioterapinya. Fernando mengerutkan kening sejenak, meskipun rumah sakit mengambil uang untuk melakukan sesuatu, tapi Dokter Makbul ini membuatnya tidak nyaman. Tentu saja bisa. Dokter Makbul tersenyum, saya akan mengaturnya sekarang dan memulai kemoterapi. Dokter Makbul, dokter harus menyelamatkan ayahku. Saat ini, sebuah suara datang. Seorang wanita membantu seorang pria tua masuk ke dalam ruangan. Wanita itu berusia 40-an, gemuk, tetapi riasannya sangat cantik, dengan kalung berlian di lehernya dan cincin emas, batu giok, cahaya mutiara di jari-jarinya, bau parfum yang kuat yang semerbak di dalam rumah. Di sampingnya, ada orang tua yang terlihat berusia 70-an atau lebih, berambut putih, tampak lemah, menutupi perutnya dan berjalan terlatih-tatih. Dan di belakang wanita ini, ada 2 pria besar berkacamata hitam, mengenakan jas, tanpa ekspresi, sepertinya mereka adalah pengawal. Ternyata itu Bu Santika. Melihat wanita ini, mata Dokter Makbul berbinar, dia segera berdiri dan menyambutnya dengan senyuman dan bertanya. Ada apa? Apakah Bapak Rianto sakit? Iya, wanita itu mengangguk, kanker lambung dini, aku dengar bahwa kamu berada di rumah sakit polisi, dan di sini ada pengenalan peralatan radioterapi, yang menggunakan radiasi logam untuk membunuh sel kanker dan menyembuhkan kankernya, jadi setelah diagnosis, aku segera datang. Ternyata begitu. Dokter Makbul tertawa, Bapak Rianto,
Anda tenang saja. Saya jamin penyakit Anda bisa disembuhkan. Itu bagus, itu bagus. Wanita itu menghela nafas lega dan berkata, seharusnya tidak terlambat, cepat lakukan radioterapi. Tidak masalah, saya akan mengaturnya sekarang Pak Rianto, silakan Anda pergi ke kamar sebelah dan cukur rambut Anda, kemudian melepas gigi palsu, logam atau sesuatu, dan setelah itu Anda dapat memulai radiasi. Dr. Makbul sangat antusias. Mendengar kalimat itu, Fernando mengerutkan kening. Dr. Makbul, saya sudah membayar semuanya, bukankah seharusnya kita menjalani radioterapi terlebih dahulu? Yang pertama datang dulu baru selanjutnya, tolong hargai kami. Dr. Makbul menatap Fernando, saudara, Anda tidak perlu khawatir. Setelah radioterapi Pak Rianto selesai, baru giliran Anda bagaimana? Tidak. Fernando menggelengkan kepalanya, siapa cepat dia dapat, kamu harus mematuhi peraturan, semakin lama menunda waktu, semakin berbahaya bagi pasien, kita harus radioterapi terlebih dahulu. Bab 218. Mendengar kata-kata Fernando, wajah Dr. Makbul sedikit suram, dan dia menatap Fernando. Nak, yang dokter itu saya atau Anda? Bahkan jika Anda datang lebih dulu, saya tidak ingin memberinya radioterapi untuk Anda duluan bagaimana? Iya, anak muda, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Wanita itu juga menatap Fernando, diikuti oleh jarinya yang mengeluarkan cincin zamrud untuk diberikan kepada Fernando, matanya menyembunyikan sedikit ejekan. Cincin ini, senilai 40 juta, ambillah biarkan ayahku melakukan radioterapi terlebih dahulu, kamu tunggulah di luar, harga 40 juta ini, diperkirakan melebihi pendapatan tahunmu. Bu Santika, biarkan anak ini menunggu beberapa saat, untuk apa Anda memberikan barang mahal seperti itu? Mata Dr. Makbul menatap. Kamu melihatnya terlalu murahan. Wanita itu menggelengkan kepalanya, itu hanya cincin zamrud, Dr. Makbul, Anda tahu, saya memiliki bisnis perhiasan, di rumah banyak, perhiasan semacam ini, memberinya satu tidak ada apa-apanya. Jika Anda membantu ayah saya menyelesaikan radioterapi, saya akan memberi Anda 2 batu bata emas. Benarkah? Mata Dr. Makbul berbinar, Bu Santika, Anda tenang saja, saya pasti melakukan radioterapi dengan baik. Makbul tahu sumber daya keuangan keluarga Bu Santika. Di bawah pengawasannya, ada beberapa toko perhiasan senilai setidaknya 100 miliar. Jika bisa menyembuhkan kanker perut ayahnya, jika melihat karakter Bu Santika, jika dia senang, maka bisa lebih dari 2 batang emas. Pak Rianto, silakan masuk ke kamar sebelah. Ayo, bantu Pak Rianto. Dr. Makbul berteriak. Segera 2 perawat muda datang untuk membantu Pak Rianto. Fernando mengulurkan tangan dan berhenti di depan Pak Rianto, saya bilang, siapa cepat dia dapat, kami datang lebih dulu, kami harus mendapat terapi radiasi dulu, kamu tidak mengerti bahasa manusia ya? Mata Fernando menatap Dr. Makbul dengan tatapan sedingin es. Ditatap seperti itu, Dr. Makbul gemetar dan merasa seolah-olah dia menjadi sasaran yang mengerikan. Dia menggelengkan kepalanya lagi, dan tersenyum dingin. Nak, sudah kukatakan di sini, kamu mendapat antrian kedua. Jika Anda ingin begitu keras kepala, ya, saya tidak akan membantu Anda melakukannya, Anda pergi ke rumah sakit lain saja. Perlu diketahui, hanya satu dari kami yang memiliki peralatan radioterapi logam di kota Lautan Timur, tidak ada gunanya Anda pergi ke rumah sakit lain, mau tidak mau hanya bisa pergi ke kota-kota lain di wilayah timur. Jalannya bergelombang, mungkin akan terjadi sesuatu pada istri Anda di jalan. Setelah mengatakan itu, Dr. Makbul tertawa, dia menganggap Rosma sebagai istri Fernando. Fernando, mari kita menantri nomor kedua, hanya menunggu sebentar, tidak apa-apa. Rosma menarik pakaian Fernando. Kita menurut Dr. Makbul saja. Lihatlah istrimu, belajarlah dari dia. Dr. Makbul menatap Rosmah. Sudah kukatakan, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sana,
semakin serius penyakit pasien. Ekspresi Fernando menunjukkan tidak ada keraguan, harus kami yang melakukannya duluan. Anak muda, kamu jangan serakah. Seorang wanita di sebelahnya, menatap Fernando sekilas, aku sudah memberimu cincin zamrud, jadi biarkan kami melakukannya terlebih dahulu bagaimana? Tidakkah cincin zamrud itu sepadan? Lagi pula, operasi radioterapi ini membutuhkan 3 atau 4 kali pengobatan, jika melakukan semuanya akan membutuhkan ratusan juta, apakah kamu punya uang sebanyak itu? Wanita memandang Fernando dari atas ke bawah, remaja ini, mengenakan pakaian biasa, dan sama sekali tidak terlihat seperti orang kaya, mungkin remaja ini mengeluarkan semua tabungannya untuk dapat melakukan radioterapi kali ini, mungkin saja menggunakan semua uang keluarganya juga. Yang dikatakan Bu Santika benar. Dr. Makbul juga berkata, nak, kamu baru saja membayar 220 juta untuk biaya radioterapi, kamu lihat kartu bankmu ada berapa banyak uangnya. 4 perawatan menghabiskan 500 miliar, bisakah kamu membayarnya? Apakah kamu punya uang? Perlu Anda ketahui bahwa radioterapi harus dilakukan sampai selesai, jika kamu berhenti di tengah-tengah, sel-sel kanker masih akan menyebar, dan kemudian kanker kerongkongannya masih akan tetap ada. Dia menatap Fernando dan mencibir. Kamu hanya menyerahkan 220 juta, itu pasti semua uang keluargamu. Saya sarankan padamu, menyerahlah pada pengobatan ini, sekarang saya akan kembalikan uang itu, Anda tidak akan mampu menyelesaikan semua tahapan radioterapi. Ya, dengan uang itu, lebih baik memberi istrimu sesuatu yang lezat dan membawanya ke tempat yang menyenangkan untuk bermain. Buat dia senang sebelum dia meninggal. Hanya orang kaya yang bisa melakukan radioterapi, apakah kamu memiliki kekuatan finansial itu? Wanita itu memutar bola matanya. Sudah, tidak usah omong kosong, cepat bawa pria tua itu ke kamar sebelah. Dr. Makbul berkata dengan tidak sabar. Nak, keluarlah dari sini. Jika kamu tidak mendahulukan aku, kamu tidak boleh melakukan perawatan. Fernando bicara dengan dingin, masih berhenti di depan perawat, suara itu tak terbantahkan. Bang, nak, ini rumah sakit, bukan tempat liar. Dr. Makbul menepuk meja dan memelototi Fernando. Anak muda, apa maksudmu? Ayahku akan melakukan kemoterapi, dan kamu tidak mengizinkannya. Wajah wanita itu benar-benar dingin, dia melambai. Klik. 2 pengawal yang mengikuti, berjalan ke Fernando, udara dingin terasa di tubuhnya, dan siap untuk melakukan sesuatu. Nak, aku sudah menghargaimu, memberimu cincin zamrud, dan hanya membuatmu menunggu sebentar, itu gajimu selama setahun, tapi tidak tahu bagaimana kamu tidak masih melarang operasi ayahku. Wanita itu menatap Fernando, wajahnya suram. Kalau begitu, keluarkan dia dari sini. Setelah menerima perintah, 2 pengawal meraih bahu Fernando. Fernando, Kak Fernando, wajah Rosmah dan Hartini berubah. Menyusahkan diri sendiri saja, tunggu saja sebentar tidak bisakah? Dr. Makbul mencibir. Dia bahkan tidak bisa merawat pasien, dan berkata pada saya siapa cepat dia dapat, benar-benar tidak sadar diri, dasar orang miskin. Klik. Klik. Saat berikutnya, 2 telapak tangan, berada di bahu Fernando. Kekuatan telapak tangan begitu kuat sehingga mampu menyeret Fernando pergi. Tapi Fernando berdiri di sana, dia tidak bergerak sedikit pun tidak peduli seberapa kuat pengawal menyeretnya. Wajah kedua pengawal itu sedikit berubah. Saat berikutnya, Fernando bergerak. Gerakannya sederhana, kaki kanannya terangkat dan mendorong ke depan. Bang! Tubuh kedua pengawal itu seperti tali layangan yang putus, mereka langsung terpental ditendang oleh Fernando. Boom! 2 suara berasal dari getaran tanah, 2 pengawal itu jatuh ke tanah, dan mengerang setelah kehilangan kemampuan untuk bergerak. Wanita itu terlihat tegang, dia melotot melihat dan tidak percaya. Kedua pengawal ini, dia pekerjakan dengan gaji tinggi dan dilatih secara profesional.
Tapi dia tidak menyangka akan kalah saat berhadapan dengan Fernando. Wajah Dr. Makbul pun berubah, dia tidak menyangka terjadi kekacauan sebesar ini. Nak, beraninya kamu mengacau di rumah sakit. Kamu melanggar aturan, ucap Dr. Makbul. Klik, langkah kaki datang, dan seorang pria paruh baya lainnya dengan mantel putih masuk, seluruh tubuhnya dari atas hingga bawah memancarkan keagungan. Apa yang terjadi? Begitu dia memasuki ruangan, dia melihat sekeliling dan bertanya dengan dingin pada kerumunan. Bapak Chandra, anak ini membuat masalah di sini. Dr. Makbul menunjuk Fernando, juga memaksa saya agar istrinya segera operasi. Apa? Hanya karena masalah ini. Mata Chandra menatap Fernando dengan dingin. Nak, kamu ini jangan sok tahu. Membuat masalah di sini. Bersambung ke bab 219. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.